Halo guys, Misteri Nusantara Dunia kali ini akan menceritakan tentang kisah nyata atau legenda Ratu Kidul yang dipercayai sebagai penguasa lautan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video misteri menarik lainnya. Jika video ini bermanfaat, jangan di skip dan tonton videonya sampai selesai agar tidak penasaran. Mari kita dengarkan cerita kali ini. Kanjeng Ratu Kidul disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Kanjeng Ratu Kidul adalah roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Dia berasal dari tingkat langit yang tinggi, pernah turun di berbagai tempat di dunia dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda pula. Pada umumnya, dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi dan dewi-dewi alam lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Roro Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senopati. Namun kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana. Dalam pewayangan disebut alas setra ganda mayit atau tempat tinggal bersemayam istananya Betari Durga Permoni atau ratunya penguasa para makhluk halus. Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Ratu Laut Selatan atau Ratu Pantai Selatan juga sering disebut Ibu Ratu Kidul adalah sosok Ratu Jin bernama Ratu Rara Kirana. Lalu tampuk pimpinan masa kini digantikan oleh Ratu Rara Kadita, anak dari Prabu Siliwangi, hasil pernikahannya dengan Ratu Jin penguasa hutan dan daratan di Nusantara yang belum diketahui namanya. Kekuatan ilmu Ratu Laut Selatan dapat menaklukkan Nyi Blorong, lalu setelah ditaklukkan menjadi pembantu pada Istana Laut Selatan sebelum ia diusir karena perseteruannya dengan Nyi Roro Kidul. Pilar benderanya di daratan tak lain membangun Borobudur. Pengetahuan masyarakat pada umumnya merujuk pada tiga tokoh
yaitu Kanjeng Ratu Kidul sampai anak asuhnya Nyi Roro Kidul serta jin keturunan iblis Nyi Blorong yang pernah ditaklukkan saat itu. Legenda cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Kepercayaan akan adanya penguasa lautan selatan terutama dikenal oleh suku Sunda dan suku Jawa. Orang Bali juga meyakini adanya kekuatan yang menguasai pantai selatan ini. Senjata andalan Laut Selatan Rara Kirana adalah panah 7 penjuru mata angin sampai tombak nirwana cakra langit yang pernah dipinjamkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Lalu Sunan Gunung Jati menempa senjata tersebut, dijuluki Karera Reksa, dan menjadi pusaka Agung Buana. Setelah itu pusaka tersebut dikembalikan kembali ke pemiliknya. Sunan Kalijaga sebagai suami dari Ratu Laut Selatan, Ratu Rara Kadita, anak dari Prabu Siliwangi, tak mengetahui taktik sang suami. Konon Sunan Kalijaga mempersunting anaknya Prabu Siliwangi karena ingin meminjam tombak nirwana cakra langit kepunyaan Ratu Rara Kadita untuk mengalahkan Prabu Siliwangi atas arahan Sunan Gunung Jati, cucu dari Prabu Siliwangi. Lalu pertarungan kedua terjadi selama seminggu dan dimenangkan oleh Sunan Kalijaga. Kekalahan ini menjadikan Prabu Siliwangi yang kekuasaannya sampai Kesultanan Cirebon kurang suka dengan Kesultanan Demak, dan otomatis Ratu Pantai Selatan sakit hati saat itu kepada Sunan Kalijaga yang pernah dikalahkan ayahnya. Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Putri Rara Kadita karena aspek yang sama, yaitu air. Dalam bahasa Jawa, kali memiliki arti sungai. Panembahan Senopati, pendiri ekspansi Imperial Mataram, mencari dukungan Dewi dari Samudra Selatan, Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul di Pemancinang, selatan Jawa untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul menurut catatan sejarah mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Dalam perkembangannya, masyarakat spiritual mengakui Putri Rara Kadita adalah anak dari Sri Baduga Maharaja dengan Ratu Jin penguasa daratan ketika beliau tersesat di hutan. Kedudukan Nyi Roro Kidul atau Rara Kadita sebagai Ratu Laut Selatan, keturunan setengah jin dan manusia di tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Menurut kepercayaan, ia merupakan pasangan spiritual para sultan dari Mataram dan Yogyakarta, dimulai dari Panembahan, menjadi istri spiritual Susuhunan Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Kanjeng Ratu Ayu Kenconasari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono ke-9
menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan sang ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Dalam kejawen Kanjeng Ratu Kidul dipercayai suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, dan pantai-pantai di selatan Yogyakarta hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Ratu Pagedongan adalah putri Raden Panji, seorang putra Raja Jenggala dengan Retnaning Diah Angin-Angin yang merupakan putri lelembut. Saat membuka hutan atau babat alas Sigaluh, pohon beringin putih yang merupakan pusat kerajaan lembut ikut tumbang. Roh raja tersebut, Prabu Banjaran Seta, masuk ke dalam tubuh Raden Panji, sehingga ia menjadi semakin sakti. Dengan demikian, kekuasaan hutan Sigaluh dan kerajaan lelembut menjadi miliknya. Retnaning Diah Angin-Angin adalah adik dari Prabu Banjaran Seta. Saat Ratu Hayu lahir, kakek Ratu Hayu yang bernama Eyang Sindula datang dan memberinya nama Ratu Pagedongan dengan harapan ia menjadi wanita tercantik di seluruh alam. Setelah beranjak dewasa, Ratu Pagedongan meminta kakeknya agar kecantikannya abadi. Hal tersebut dapat terjadi hanya jika Ratu Pagedongan menjadi lelembut. Setelah menjadi lelembut, Raden Panji menyerahkan Laut Selatan di bawah kekuasaan putrinya. Sampai saatnya ia bertemu dengan Wong Agung atau orang besar yang memerintah Jawa. Lara Kidul Dewi Nawang Wulan adalah ratu sebuah kerajaan kecil pada masa kerajaan Majapahit. Ia adalah keturunan Brewongker, Raja Majapahit. Suaminya adalah Jakatarum, sementara ia sendiri menjadi salah satu dari 7 bidadari yang mandi di telaga. Keduanya memiliki putri bernama Dewi Nawangsih. Nawangsih menikah dengan Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, pangeran Majapahit yang diangkat anak oleh Jakatarum. Keduanya adalah moyang dari Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dalam legenda, saat Nawang Wulan sampai di Kayangan, ia ditolak karena sudah berbau manusia. Akhirnya Nawang Wulan kembali turun ke bumi, tetapi tidak bermaksud kembali ke suaminya. Ia naik gunung, merbabu, dan meloncat ke Laut Selatan untuk bunuh diri. Di Laut Selatan, Nyi Nawang Wulan berperang dengan Nyi Roro Kidul dan memperoleh kemenangan, sehingga ia menguasai Laut Selatan. Dengan demikian, Nawang Wulan menjadi salah satu dari 3 penguasa Laut Selatan, di samping Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Dalam versi lain, penguasa Kayangan menjadikan Nawang Wulan penguasa Laut Kidul karena ia sudah tidak layak untuk tinggal di Kayangan, tetapi juga tidak pantas untuk kembali tinggal di antara manusia di bumi. Semenjak saat itu, Nawang Wulan dikenal dengan nama
Nyi Roro Kidul. Dewi Kuan Im adalah bodhisatwa welas asih dalam ajaran Buddha Mahayana. Ia bersumpah tidak akan beristirahat hingga ia berhasil membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan samsara atau kelahiran kembali berulang ke dunia. Di daratan Cina, para nelayan berdoa kepadanya agar selamat selama di laut mencari ikan. Itulah sebabnya Bodhisattva Kuan Im juga dijuluki Kuan Im Laut Selatan, yang sebenarnya merujuk pada Laut Cina Selatan. Pada saat terjadi diaspora penduduk Cina ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Kuan Im Laut Selatan dianggap sebagai pelindung para imigran tersebut. Seluruh wilayah di selatan Cina, termasuk Laut Cina Selatan, dipercaya berada di bawah perlindungan Kuan Im. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap Kuan Im cukup populer di Indonesia, misalnya Nyi Roro Kidul. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi alam lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul juga dikenal sebagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran dari abad ke-15 berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-18. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewa, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran, yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia melompat ke lautan
yang berombak ganas dan menjadi sembuh kembali serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Kandita, putri tunggal Raja Mundingwangi dari Galuh Pakuan. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tak memiliki seorang putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kandita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar kepada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenun. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis, tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kandita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Dewi Mutiara memaksa sang raja untuk mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh kerajaan. Karena sang raja tidak menginginkan putrinya menjadi kunjingan di seluruh kerajaan, ia terpaksa menyetujui usulan Dewi Mutiara untuk mengasingkan putrinya dari kerajaan. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Dalam salah satu cerita rakyat Sunda, Banyu Bening atau air jernih menjadi ratu dari kerajaan Joyo Kulon. Ia menderita lepra, kemudian berkelana menuju selatan. Ia ditelan ombak yang besar dan menghilang ke dalam samudera.